hari ini adalah tentang aturan pesantren atau tata tertib pesantren. Yang target dari tata tertib itu adalah satu, untuk mendisiplinkan santri supaya tujuannya datang ke sini itu bisa tercapai. Nah, kata kuncinya adalah disiplin, ya. Adalah disiplin. Oleh karena itu, sebelum masuk pada materi, saya ingin ngecek terlebih dahulu kesiapan Anda bagaimana. Kesiapannya yang pertama, ketika mendengarkan apakah sudah khidmat atau belum. Yang kedua, posisi duduk itu sudah betul atau belum. Posisi duduk, sikap dan sebagainya. Kemudian aksesoris atau pakaian yang sudah dipakai, apakah sudah betul atau belum. Karena kelihatannya ada yang belum memakai kopiah, kemudian ada yang duduknya belum sikap sempurna. Ini terutama untuk putra, ya. Terus masih kena aya nu heureuy, aya nu mota. Bade ngupingkeun. Cik ari ngupingkeun kunaon? Kuping, cepil, telinga, kan gitu. Berarti anu perlu dipasang itu adalah telinga. Sok kanu santri baru, ya, coba diajar memperhatikan, ya. Eta sila calikna sila. Terus tekenging mota eta terus tekenging mota tekek rol kupingkeun. Taminya sama-sama kita belajar. Kalian belajar mendengarkan, saya belajar berbicara. Eta masih kena ngobrol, tah. Nu make gantungan kunci warna koneng, tah. Ngobrol kene, tah. Idza kuntum fi amrin fakun fihi, ya. Apabila kamu sedang ada di dalam satu urusan, dalam satu kondisi, fakun fihi, maka kamu harus berkonsentrasi pada urusan itu. Nanti ketika sedang main, konsentrasilah untuk bermain. Kalau sedang mendengarkan, konsentrasi untuk mendengarkan, ya. Terus sama-samalah kita belajar. Alhamdulillah putri, ya, secara umum sadayana siap, cuman hiji dua masih kene ngobrol. Jadi ini artinya ada diskusi di dalam diskusinya. Eta sisirian kene, duka ka kuping, duka henteu. Masalahna bisi aya sulap di dieu teh, bisi aya mik hiber kayaknya. Lamun hiber karena mastaka ke cilaka. Adak diajarnya, diajar. Sekalipun belum baca surat pernyataan menjadi santri Sukahidang, kalian sudah ada di sini. Jadi wayahna harus bisa menyesuaikan diri, ya. Tos kupingkeun. Istri siap?
Istri siap? Aya can nu ngajawab, aya keneh anu can ngajawab, masih keneh ngobrol. Istri siap? Putra siap? Wah bener ya, halus putra namanya, kompak. Tes. Saya mendapatkan tugas di sini untuk menyampaikan tema tentang tata tertib pesantren. Sebelum masuk pada tata tertib, perlu saya kenalkan terlebih dahulu strukturnya, ya. Tata tertib pesantren satu itu dibuat untuk mengatur semua aktivitas yang ada di pesantren. Tujuannya cuma satu, tadi di awal sudah disebutkan, tujuannya adalah untuk mendisiplinkan segala aspek, ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, termasuk kegiatan sehari-hari, pengajian, berjamaah, berbicara, bersikap, ya, itu semuanya diatur dalam tata tertib. Nah, tadi tujuannya cuma satu, untuk mendukung atau menunjang tujuan kamu datang ke sini dalam rangka mencari ilmu. Karena tujuannya mulia adalah tolabul ilmi, mencari ilmu, maka tidak bisa dibiarkan bebas liar begitu saja tanpa aturan. Dan tolabul ilmi adalah bagian dari hak, ya, bagian dari kebenaran, bagian dari kebaikan, yang mana lawan dari hak itu adalah batil, ya. Sementara ada keterangan yang menyebutkan bahwa al-haqqu bila nidhamin yaglibuhul batilu binidhamin, kan gitu. Hak atau kebenaran yang tidak terstruktur, yang tidak teratur, yang tidak terarah, itu akan dikalahkan oleh kebatilan yang terstruktur, yang tertata. Oleh karena tujuannya mulia, kemudian untuk mendukung tujuan Anda datang ke sini dalam rangka mencari ilmu, maka pesantren dalam rangka mendukung tujuan Anda membentuklah beberapa aturan yang harus diikuti. Karena di sini kita berada di lembaga pendidikan. Jadi kalau tidak diatur, tidak ditata, tidak didisiplinkan, maka akan terjadi kekacauan. Kayak ngacana nengnya, so kupingkan heula ngacana engke. Jadi itu ya tujuannya. Jadi bukan tujuan dari tata tertib itu bukan untuk menghukum, bukan untuk memberi sanksi, ya. Tapi sanksi itu adalah konsekuensi. Kalau memang terpaksa ada yang melanggar aturan, otomatis nanti akan jatuh sanksi, jatuh hukuman, ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu strukturnya. Kemarin sudah disampaikan ya di awal bahwa sistem kepemimpinan di pesantren Sukahidang ini adalah bukan terpimpin tapi kolektif geningnya kemarin teh. Kolektif di mana ada satu pimpinan, kemudian di bawahnya ada wakil pimpinan. Nah, fungsi dari wakil pimpinan ini adalah untuk membidangi beberapa bidang. Makanya nanti kalian akan mengenal istilah wakil pimpinan bidang kesantrian,
ada wakil pimpinan bidang akademis, ada wakil pimpinan bidang kemasyarakatan, ada wakil pimpinan bidang sarana dan prasarana. Nah, nyambungnya kemana tata tertib ini? Nyambungnya ke wakil pimpinan bidang kesantrian. Upami di sekolah mah ada wakil bidang kesiswaan, di pesantren mah aya kesantrian, ya. Jadi dari pimpinan pesantren, kemudian wakil pimpinan bidang kesantrian, ada timnya di bawah wakil pimpinan bidang kesantrian, kemudian masuk ke dewan santri, itu ada bidang keamanan. Di bawahnya lagi ada keamanan, ada sekpen, seksi pengajaran, kemudian ada BP-nya. Jadi jalurnya ke situ, ya. Cuman secara garis besar aturan pesantren itu mengakomodir semua bidang. Jadi sadayana bidang teh ada aturan mainnya. Jadi cek bahasa Inggris nama tidak bisa sagawayah. Ya bahasa Inggris Anes. Oh ya tuh salah tuh gitu. Ya, tidak bisa sagawaya. Jadi kalau berdasarkan struktur yang bertanggung jawab penuh untuk menegakkan tata tertib pesantren itu dari pimpinan pesantren, ke bawahnya ada wakil pimpinan bidang kesantrian, kemudian ke dewan santri itu ada dewan santri bidang keamanan, lalu ke bawahnya ada pengurus asrama, ya. Kemudian ada keamanan dewan santri dan seterusnya sampai yang paling akhir itu melibatkan ketua kamar. Anu ayeuna bisa diwakilkan oleh kakak-kakak kalian, disebutnya hisbah, ya. Yang mendampingi kalian itu ada hisbah. Di samping jadi ketua kamar. Jadi strukturnya itu, jadi ke atasnya sampai ke pimpinan pesantren. Kemudian yang kedua, tata tertib yang berlaku di pesantren itu ada dua macam. Yang pertama ada yang tertulis, yang kedua ada yang tidak tertulis, ya. Yang tertulis dan tidak tertulis itu posisinya sama saja, ya, posisinya sama saja. Nah, yang tidak tertulis itu lebih banyak berkaitan dengan nilai, dengan etika, dengan kesopanan, ya. Sehingga saya yakin semuanya sudah paham, ya, masalah itu bagaimana harus berpakaian, bagaimana itu diadopsi dari nilai-nilai agama, dari nilai-nilai Islam, ya. Adapun yang tertulis, ya, nanti kalian akan menemukan beberapa pasal, kurang lebih itu ada 6 pasal, ya, yang tertulis. Yang pertama itu tentang pasal ibadah. Kemudian nanti yang kedua itu tentang pasal akhlak, kesopanan, adab, dan tata krama. Kemudian nanti yang ketiga itu terkait dengan pasal pengajian. Yang keempat itu berkaitan tentang kepemilikan dan penggunaan hak milik. Itu masuk pada tata tertib atau aturan yang tertulis. Kemudian yang kelima ada kebersihan dan keindahan. Kemudian yang keenam itu ada kesehatan. Jadi semuanya diatur, khususnya untuk 6 pasal ini diatur oleh pesantren, kemudian dituangkan dalam bentuk tata tertib yang tertulis. Rinciannya nanti kalian bisa baca, ya, bisa baca sendiri. Nah, termasuk yang tidak tertulis ada pasal-pasal tertentu itu yang kaitannya langsung berhubungan dengan orang tua.
ya, langsung berhubungan dengan orang tua dalam artian sejak awal pendaftaran orang tua terlebih dahulu disodorkan semacam MOU, ya, semacam perjanjian awal, seperti pasal membawa HP. Jadi khusus untuk HP itu ada pasal tersendiri. Jadi sebelum mengisi formulir yang paling dahulu disodorkan itu adalah aturan masalah handphone, ya, masalah HP. Jadi di situ dituangkan bahwa orang tua tidak boleh membekali anaknya dengan handphone untuk dibawa ke pesantren. Kurang lebih begitu ya bunyinya. Nanti bisa dicek lagi. Kalau setuju orang tuanya, kemudian ditanda tangan di atas materai, baru bisa mendaftar, baru bisa mengisi formulir. Jadi ada aturan-aturan khusus yang seperti itu, ya. Kemudian statusnya tetap, ya, yang namanya aturan pasti ada konsekuensinya. Ketika ada pelanggaran pasti ada sanksi, akan diberlakukan sanksi. Kakuping deh. Tapi ayah nu ngobrol keneh, duh kacau. Siga nama ngupingkeun anakku mulutnya siga nama. Kadanya fungsikan panca indera sesuai dengan fungsinya. Telinga untuk mendengar, kemudian mulut untuk berbicara, hidung untuk menaon ngaranna teh? Naon? Menghirup, lain mencium sia teh. Ya, untuk menghirup. Terus, itu secara garis besar ya. Jadi tadi secara garis besar aturan pesantren itu yang diberlakukan ada dua macam. Yang pertama ada yang tertulis, yang kedua ada yang tidak tertulis. Nah, secara rincinya dengan berjalannya waktu Anda akan diberitahu. Soalnya kalau sekaligus disampaikan engke muleknya. Da soalna ari kaitanana jeung aturan mah bentukna kadang-kadang menakut-nakuti, ya, kadang-kadang menakut-nakuti. Jadi we silahkan nanti dengan berjalannya waktu Anda sendiri harus berusaha untuk beradaptasi. Harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Soalnya kieu ya, kalau tidak ada aturan itu maka nanti sistem pembelajaran yang ada di pesantren itu akan acak-acakan. Lamun tidak diatur misalnya masalah pengajian, semua santri harus mengikuti setiap pengajian yang sudah diprogramkan oleh pesantren sesuai dengan waktu dan tempatnya, kan gitu ya. Salah satu bunyi pasal pengajian seperti itu. Nah, lamun teu diatur seperti itu maka nanti yang terjadi nu hayang ngaji, nu hoream ngaji hees. Apal hees? Hees teh lemesna tina tidur bobonya atau naon deui. Ya, resepnya Sunda mah seueur, kaya dengan kosakatanya bahasa teh. Kemudian kalau ada yang tidak mengaji tanpa aturan tidak akan bisa ditindak, misalnya dicepret atau diperingati kenapa kamu tidak mengaji dan sebagainya, ya. Kalau tidak ada aturan itu maka yang ngaji-ngaji, ya, yang tidak ngaji ya selamat bebas-bebas saja, kan gitu. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa fungsi dari aturan itu untuk menopang tujuan Anda datang ke sini. Rek ngaos, ya, bade ngaos, bade diajar. Profesinya adalah tolibul ilmi, para pencari ilmu. Yo, ada kisah di dalam Al-Quran, ya, di dalam surat Al-Kahfi, di mana dua orang nabi berperan, satu menjadi guru, satu menjadi murid. Siapa yang tahu kisahnya? Antara siapa dengan siapa?
Nabi Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihis salam, ya. Itu menggambarkan satu sebagai murid sejati, yang kedua sebagai guru sejati, kan gitu. Bagaimana aturan mainnya tatkala kita berposisi menjadi murid, kemudian bagaimana posisi seorang guru dalam membimbing jadi paremnya. Nah, jadi maksudnya untuk tujuan yang mulia itu ada aturan main yang harus dijalankan, kan gitu. Nah, gambaran murid sejati seperti Nabi Musa alaihi salam, dia itu orangnya haus akan ilmu. Sehingga kalau dalam ungkapan bidayah, beliau itu termasuk, kalau tidak salah ada ungkapan yang begini, ya ayyuhal haris. Ada kata al-haris. Al-haris itu kalau diterjemahkan orang yang naon, Sunda nama kakadedemesnya. Ayyuhal haris ilal ilmi, kan gitu bahasana, upamin teu lepat mah dina bidayah teh, kan gitu. Wahai orang anu kadedemes kana ilmu. Nah, Nabi Musa alaihi salam itu tergolong kepada al-haris itu. Jadi orang yang sangat haus akan ilmu, sehingga sampai beliau pernah bertanya kepada Allah, siapa yang paling pintar? Ya, naroskeun ka pangeran, ka Allah, saha anu pang pinterna? Ari jawaban ti pangeran teh, orang yang mengumpulkan antara ilmunya dan ilmu dari orang lain, itu orang yang paling pintar. Kemudian diberitahukan oleh Allah bahwa di tempat sana atau di daerah sana ada seorang yang lebih pintar dari kamu. Kan panas hatena teh, ya. Nabi Musa teh panas, kan gitu hatena. Lamun aya anu leuwih pinter, panas nate bukan karena iri, bukan karena syirik, bukan karena hasud, melainkan dia ingin atau dia penasaran ingin mendapatkan ilmu yang sama, ya. Beda kan? Ari panas hate dikarenakan hasud mah orang teh jadi keheul, kan, ka anu bersangkutan. Sementara haus akan ilmu mah justru ingin datang menjalin kerjasama, di mana dia menetapkan diri sebagai murid dan itu sebagai gurunya. Jadi tatkala Nabi Musa alaihissalam mendengar bahwa ada orang yang lebih pintar dari dia, maka dia akan mencari orang itu sekalipun perjalanannya tidak berhenti, kan gitu. Itu nanti silahkan coba baca di dalam Al-Quran. Nah, ketika menemukan Nabi Khidir alaihi salam, ternyata tidak begitu saja diterima oleh Nabi Khidir, tapi awalnya ditolak dulu, ya, ditolak dulu oleh Nabi Khidir. Innaka lantas tati'a ma'ya sobro, sahur Nabi Khidir, sesungguhnya kamu tidak akan mampu bersabar apabila berguru kepada saya. Nah, di situ ada kata kunci. Tatkala kita menjadi seorang murid dalam rangka mencari ilmu, maka kuncinya harus bisa sabar. Itu pelajaran pertama. Karena hausnya ilmu Nabi Musa alaihi salam, beliau terus memaksa Nabi Khidir untuk menerimanya sebagai murid. Nah, karena Nabi Musa terus memaksa, sehingga Nabi Khidir menyetujui menjadikan beliau sebagai murid. Tapi ada aturan mainnya. Itu bisa dikaitkan sebagai tata tertib antara Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi salam. Nah, itu berkaitan dengan masalah pendidikan, ya, masalah pendidikan. Ada contohnya, ada tokohnya. Bahkan tokohnya dua-duanya itu adalah Nabi Allah atau waliullah, ya. Jadi maksud saya jangan aneh kalau nanti ke depannya kalian menemukan banyak hal yang diatur, banyak hal yang dibatasi, ya.
Karena kita itu harus terarah, coba lamun terarah kan gitu. Seperti ungkapan yang tadi, kebaikan sekalipun kalau tidak terarah itu akan dikalahkan oleh kebatilan yang terstruktur. Jadi wayahna cing sabar. Maka kata kuncinya tatkala mencari ilmu adalah sabar. Ya. Kahartos teh. Dah pasti beda kan? Aina ulang calik di pasantren, jeung calik di bumi kan? Badai ibak WC kan kunya lira, badai ngange cai hanet kan ayah kan gitu. Sementara di pesantren mah kudu padesek-desek, kemudian ngantri, teu bisa menang cai hanet kan gitunya. Tuh perbedaannya sangat jauh. Kemudian untuk makan, untuk tidur, untuk dan sebagainya hayang nonton tinggal ngahurungkeun ari keur di imam, sementara di pesantren hese. Jadi itu kan batasan-batasan yang akan kita alami selama menjadi santri. Nah, kalau tidak bisa sabar, maka cepat atau lambat dia akan melambaikan tangan kepada kamera, bertanda dia menyerah kan gitu. Jadi kuncinya kudu naon? Kudu sabar. Penghujung antara kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam ternyata menggambarkan Nabi Musa kurang sabar, akhirnya di SK-an ku Nabi Khidir. Ada dua pelanggaran, pelanggaran yang ketiganya itu menjadi SK. Jadi surat keputusan untuk dikeluarkan di pesantren Nabi Khidirnya, Nabi Musa tadi SK-an kan gitu. Melanggar aturan gitu ya. Di sini juga diberlakukan seperti itu ya. Diberlakukan, ada aturan mainnya, kemudian ada tahapan sanksinya. Jadi setiap orang yang melanggar aturan atau setiap santri yang melanggar aturan tata tertib pesantren itu akan dikenai sanksi. Nah, sanksi itu ada tahapan-tahapannya dan ada bentuk-bentuknya. Tahapannya ada SP1 istilahnya, surat peringatan 1. Kemudian kalau melanggar lagi nanti terkena SP2, surat perjanjian 2, sampai surat perjanjian 3. Kalau sudah 3 kali melanggar, maka nanti akan terkena SP3. Posisi SP3 itu artinya nyawanya sudah di penghujung tanduk. Sehingga lamun tos SP3 sakali anggar teh nanti akan dikenakan SK, surat keputusan pimpinan pesantren bahwa dia dikeluarkan dari pesantren. Itu tahapannya. Tapi awas, itu berlaku untuk orang yang melanggar tata tertib. Ari salila di pesantren teu pernah ngalanggar mah tidak akan mengalami tahapan-tahapan yang tadi. Kemudian yang kedua, di samping tahapan-tahapan aturan atau tahapan-tahapan sanksi, ada juga bentuk-bentuk sanksi. Ya. Nah, bentuk sanksi di pesantren Sukahidang ini beragam. Ya, beragam. Ada sanksi administrasi misalnya, denda dan sebagainya, tapi sudah dihapuskan, itu tidak berlaku lagi sekarang ya. Kemudian yang kedua ada sanksi berupa akademi, yaitu tatkala melanggar misalnya disuruh menghafal surat apa, disuruh menulis ayat Al-Quran dan sebagainya, itu adalah bagian dari bentuk sanksi. Kemudian ada sanksi sosial, misalnya diberdirikan di halayak ramai, bahkan ada yang diberdirikan di dalam kolam, ada yang seperti itu ya. Itu kalau pelanggarannya sudah puncak, sudah parah eta mah kan itu. Kemudian ada yang disuruh untuk membersihkan WC, membersihkan halaman dan sebagainya, itu juga sama bentuk sanksi. Nah, yang mengeksekusi itu adalah 1 pengurus asrama, 2 dewan santri, yang ketiga ada keamanan dewan santri ya.
Jadi nanti yang sering melanggar itu akan berurusan dengan keamanan Dewan Santri, akan sering bertemu dengan Kang Fajrul Hakim nanti ya. Kalau di Dewan Santri nanti insya Allah kita akan bersilaturahmi di sana. Coba tanyakan ke kakak-kakak pembimbing ya. Banyak yang sering bersilaturahmi dengan saya di kantor Dewan Santri. Kalau tidak selesai di Dewan Santri akan dinaikkan lagi, akan bertemu dengan wakil pimpinan bidang kesantrian. Ya, kalau tidak selesai nanti akan sampai pada pimpinan. Itu tahapan-tahapannya. Kemudian yang diberlakukan sanksi ya, sanksi yang berlaku secara berkala yaitu 1 minggu 1 kali, itu terkait dengan masalah pemanggilan berjamaah dan pemanggilan pengajian. Jadi setiap minggunya seksi pengajaran Dewan Santri itu merekap absen 1 minggu. Kemudian siapa saja yang tidak mengaji berapa kali pada minggu itu nanti ditentukan waktu pemanggilannya. Jadi berlakunya 1 minggu 1 kali. Adapun untuk berjamaah itu Anda nanti akan direkam ya, sidik jarinya masuk fingerprint. Kemudian nanti setiap kali berjamaah kamu harus fingerprint. Untuk putra ya, putri belum diberlakukan, absennya manual nanti oleh teteh-teteh hisbah dengan pengurus. Nah dari fingerprint itu direkap 1 minggu 1 kali, kemudian ditentukan setiap malam Jumat itu ada pemanggilan. Jadi berjamaah sabaraha kali, dipanggil ku keamanan, diinterogasi. Kalau alasannya tidak bisa diterima, nanti dia akan terkena sanksi berupa jilid. Nah, sama jilid juga merupakan salah satu bentuk sanksi. Ari jilid teh naon? Jilid teh dicepret dampal sampeanana jilidnya. Lain ditonyokan lain. Ya. Ditonyokan mah eta mah lain sanksi. Emosi nu gitu, maunya emosi. Sanes gitu? Tuh, seri si eta mah kan. Jadi ada sanksi yang sifatnya berkala ya, berkala yaitu 1 minggu 1 kali itu terkait masalah berjamaah dan masalah pengajian. Kemudian nanti juga ada absen malam ya, tiap malam kalian akan diabsen oleh pengurus, ketua kamar dan hisbah, kemudian akan direkap sama 1 minggu 1 kali, kemudian nanti ada sanksinya. Itu yang berkala. Ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat berat ya. Jadi ada apa-apa ya, ada klasifikasinya. Ada pelanggaran yang ringan bobotnya, ada pelanggaran yang lumayan ya tengah-tengah, kemudian ada pelanggaran yang berat. Kalau pelanggaran yang ringan itu biasanya langsung dieksekusi oleh keamanan. Kemudian kalau ada pelanggaran yang sedang itu nanti dilihat bobot pelanggarannya. Kalau SP1 masih sendiri tanpa melibatkan orang tua, tapi kalau sudah naik SP2 maka kesananya akan ada pemanggilan orang tua. Jadi lamun tos 2 kali ngalanggar engke urusan anak pasantren atau Dewan Santri nanti akan memanggil orang tua kalian. Jadi yang berlaku atau yang melibatkan orang tua itu nanti di SP2 dan SP3. Itu untuk pelanggaran yang sedang-sedang saja. Satu lagi ada pelanggaran yang berat. Ya, pelanggaran yang berat itu biasanya langsung sekalipun tidak ada SP1, SP2, SP3, biasanya kalau sudah dipertimbangkan tidak bisa ada perbaikan, tidak ada perubahan, maka nanti akan dikonsultasikan ke pimpinan pesantren apakah ini dikeluarkan atau tidak. Jadi ada pelanggaran yang sekalipun hanya 1 kali itu langsung akan dikeluarkan oleh pesantren. Misalnya ya, kategori pelanggaran berat itu ada pergaulan melebihi batas
baik sesama ataupun dengan lawan jenis. Itu nanti masuk kategori pelanggaran berat. Kemudian ada misalnya kedapatan misalnya menggunakan obat-obat terlarang, mabuk dan sebagainya. Itu nanti masuknya kepada pelanggaran yang berat. Kemudian ada lagi pelanggaran yang nanti di samping dijilid itu akan diisolasi istilahnya ya. Ari isolasi teh dicabut hak jajannya. Dulu mah bisa kene jajan, ayeuna mah henteu. Jadi yang diisolasi itu adalah isolasi itu berlakunya begini. Nanti setelah berjamaah Isya, yang bersangkutan itu akan dipanggil oleh keamanan Dewan Santri ke kantor keamanan, kemudian akan diasingkan di satu ruangan terpisah dengan yang lain. Sampai kapan? Sampai nanti ditentukan oleh keamanan. Sampai jam 10, sampai jam 11. Lamanya itu tergantung kooperatif atau tidaknya selama proses. Misalnya karek sapoe manehanana menunjukkan sikap anu positif, mau berubah dan sebagainya, mungkin hanya 2 hari ya, diisolasi. Tapi lamun nu hararese mahnya anu hararese datangna ke tempat isolasi mungkin bisa berbulan-bulan. Bahkan dulu ya ada yang selama dia di sini diisolasi terus. Selesai diisolasi 1 bulan dibebaskan, nyeun deui pelanggaran, isolasi deui. Nah, pelanggaran yang akan kena isolasi itu ada 2 macam. 1, pulang tanpa izin alias mingat. Lamun pulang tanpa izin nanti akan dikenakan sanksinya berupa isolasi ya. Tapi dina lepet isolasi teh lain disiksaan lain, tapi diharuskan untuk menghafal ayat-ayat Quran ya, atau disuruh misalnya harus menulis ayat-ayat Quran atau hadis dan sebagainya. Jadi di dalam isolasi itu seperti itu. Nah yang kedua yang berlaku isolasi itu adalah keluar komplek tanpa izin. Jadi keluar komplek pesantren ente izin heula. Di awal kalian sudah dikasih buku pribadi istilahnya ya, itu menjadi pegangan kalian. Kalian boleh izin untuk pulang ke rumah, tapi ada prosedurnya ya. Prosedurnya adalah orang tua menghubungi pengurus, kemudian nanti pengurus merekomendasikannya ke Dewan Santri. Kalau rekomendasinya diterima, baru pengurus membawa buku pribadi Anda untuk di ACC oleh pengizin. Kalau sudah diizinkan oleh Dewan Santri, maka akan dihubungi orang tua, oh ini sudah diizinkan, silahkan jemput. Dan berlakunya izin pulang itu 2 bulan 1 kali. Jadi lamun can sabulan teu waka bisa balik eta. Kumaha lamun teu damang? Ari teu damang mah dilandongan heula di pesantren, kemudian akan dihubungi orang tua kamu, apakah mau berobat di pesantren atau di rumah, kan nanti ada pilihan. Nah yang tadi 2 bulan 1 kali itu berlakunya untuk yang normal, yang tidak ada masalah apa-apa. Bahkan kalau untuk yang sakit ya, akan biasanya kalau orang tua tidak bisa menjemput sementara ini harus dirawat, maka pesantren akan mengantarkannya menggunakan mobil pesantren kan gitu. Tapi ulah yang kering, ulah kita tinggalin ngaji, tinggalin berjamaahnya. Jadi ada aturan mainnya ya, ada aturan mainnya. Kemudian masalah keluar komplek. Nah boleh keluar komplek itu hanya berangkat dan pulang dari sekolah tatkala sekolah efektif. Jadi kamu bisa keluar komplek itu hanya berangkat ke sekolah apabila sekolahnya sedang efektif belajar.
Jadi berangkat ke sekolah, selesai sekolah harus pulang langsung ke pesantren, teu meunang ka mana-mana deui. Nah, di luar itu tidak bisa. Kalau keluar komplek di luar ketentuan tadi, maka dianggapnya atau masuk kategori pelanggaran keluar komplek tanpa izin. Bari teu aya lah, teu aya keluar komplek mah gitu ayeuna oke. Kartos teh. Silakan nih, ini banyak ya, banyak pasalnya, nanti disebar, kalian baca sendiri. Da niatan we ti ayeuna nya ngarah teu naon ngaranna teh, ngarah teu terlibat atau tidak ada masalah dengan aturan pesantren, niatan we ti ayeuna ya Allah kuatkeun abdi, sabarkeun abdi ka dieu teh dalam rangka mencari ilmu. Tujuan dari mencari ilmu adalah untuk mendapatkan ridho-Mu ya Allah, maka kuatkanlah saya, kan gitu. Jadi engke kadituna moal aya urusan jeung jang sanksi hukuman da urangna naon lempeng alus gitu. Termasuk ya saking kulobana ya sebetulnya napika masalah jajan juga itu dibatasi. Bekerja sama dengan pedagang yang ada di lingkungan pesantren, jadi waktunya dibatasi. Termasuk ada aturan yang menyatakan bahwa sebelum ngaji atau berangkat ngaji itu tidak boleh jajan terlebih dahulu. Masalahnya kaditu nengke ngabalaan di kelas dan sebagainya kan gitu. Ya, jadi prinsipnya jajan itu boleh, tapi harus diatur, dibatasi. Kadieu teh rek jajan rek ngaji kan gitu. Bade lah berarti geus mulia lah nya niatna Gusti. Sing diistiqomahkeun nepi ka akhir ya. Kahartos. Ieu horea macanah loba teuing nya. Nanti disebar saja ya. Ini hanya poin umumnya saja. Adapun rinciannya nanti kalian akan dengan berjalannya waktu bisa bertanya ke pengurus, bertanya ke dewan santri. Kemudian yang paling dekat itu ada ketua kamar, ada hisbah. Ngan kade ketua kamar jeung hisbah kale ulah disesatkeun ya. Terus deh catatan buat kalian ya, catatan buat santri baru. Apabila kalian menemukan masalah-masalah di asrama atau sehari-hari ya, tatkala kamu di asrama, misalnya dibully, disakiti atau dikhianatinya, walah asa teuing-teuingannya. Nah, kade ulah repeh. Silahkan coba ngadu ke ketua kamar. Kang abi di kieu misalnya, atau langsung ke pengurus ngadu ya, kemudian atau bisa ke dewan santri. Jadi upami aya nanaon kendala masalah di asrama terkait sehari-hari di pesantren, coba lapor ya. Jadi mudah-mudahan dengan melapornya Anda, kendala-kendala yang Anda hadapi itu bisa ada solusinya, bisa dipahami. Kahartos teh si itu masaking ku kahartos ngelukna teh nepi ka hanap geuning geus kitu tah. Jadi ungkleukna teh meni jero pisan gitu tah geus nyungsep gitu tah ya. Nah eta teh saking ku kahartos nya. Husnudona mah kitu ya. Ngan suudona molor eta teh ya. Da istri mah teh aya nununutan ya. Nya da teh aya nununutan soalna bobo gitu. Bobo mah beda sareng nunutan. Nah, saya ulangi masalah aturan pesantren yang tertulis itu kurang lebih ada 6 pasal. Pasal pertama tadi tentang apa? Masalah ibadah. Kemudian pasal kedua itu mengenai akhlak, kesopanan, adab dan tata krama. Kemudian yang ketiga itu ada pasal tentang pengajian.
Kemudian yang keempat itu ada pasal tentang kepemilikan dan penggunaan hak milik. Ieu maksudna teh naon? Kepemilikan dan penggunaan hak milik artinya milik kalian atau apa yang kalian punyai itu harus dijaga supaya tidak rusak atau tidak hilang. Ya, itu untuk milik pribadi. Harus dijaga ku urang. Ya. Yang kedua, kita tidak boleh atau kalian tidak boleh mengganggu milik orang lain tanpa hak, tanpa izin. Eta maksud nama. Jadi seperti menggasap atau maling dan sebagainya, eta teu meunang. Atau ngaruksak fasilitas-fasilitas orang lain, hak milik orang lain, termasuk di dalamnya ada fasilitas pesantren seperti WC, tembok dan sebagainya, itu tidak boleh dirusak. Nah, kalau ada yang melanggar itu nanti akan terkena oleh sanksi. Bahkan di dia santri diharuskan memberi tanda pada semua pakaian yang dimiliki dengan menuliskan nama sendiri atau acan. Jadi cirian milik sendiri ya, eta merek inisialna naon kan gitunya, mangga. Nu penting tandai bahwa itu milik kita. Kan kade ka Bogoh Batur ditandai milik kita ulah. Nah, terkait ini juga ada poin yang menyatakan bahwa santri dilarang membelanjakan uang melebihi ukuran bekal yang diberikan oleh orang tua. Makanya ada apa namanya, kemarin itu uang jajan kalian itu ditarik oleh asrama, nanti dijatah sesuai dengan instruksi dari orang tua. Tujuannya adalah untuk apa namanya, mengatur ya uang jajan, ulah nepi ka boros, ulah nepi ka hamur. Kamari teh anu dicarioskeun nya murah masantren di Sukahidang, tapi kerjajan mah mahal eta teh. Ya, unggal usik jajan kan gitu. Bahkan sehari-hari upami katingali di kiri itu ada bala-bala, di kanan itu ada es kan gitunya. Bari belewek sampahna engke dialungkeun ka mana wae kan gitu. Eta teh akibat tina jajan. Bahkan aya ieu nya. Ini supaya menjadi standar kalian. Santri dilarang pinjam meminjam dan tukar menukar pakaian. Taya masalahna kadang aya anu nganggap bahwa nu batur teh milik sorangan. Jadi makena teh sangareunahna gitu tah. Nu batur ngagantung pakaian dipake we, engke pas nu boga narek make bingung ka mana kan gitu. Jadi artinya cing apiknya, cing apik. Peralatan makan, mandi dan perlengkapan tidur sebagainya itu coba dijaga oleh masing-masing ya. Kemudian yang kelima, keempat, lengit ya, kemana? Ada kebersihan. Kebersihan itu terkait masalah di kamar, coba buang sampah di tempatnya. Kemudian ada jadwal patrol, nanti kalian akan dijadwalkan ya, patrol setiap hari. Nah itu harus dilaksanakan. Nanti ada bimbingan lanjutan mengenai itu. Nah, masalah ibadah tadi pasal pertama ini saya bacakan saja. Semua santri wajib mengikuti sholat berjamaah fardu, sholat sunat rawatib beserta auratnya dengan khusyuk di masjid ya. Untuk melaksanakan hal tersebut di atas, maka ditandaskan A. 10 menit sebelum adzan tiba, semua santri harus sudah hadir di masjid dengan khusyuk dan khidmat. B. Diharuskan mendengarkan dan menjawab adzan serta berdoa setelahnya. Ta ulah ningali nu teu leresna nya, ulah ningali teu leresna da aturanna mah kieu. Santri yang sakit dan tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid harus melaksanakan sholat di asrama. Ulah gering teka masjid di asrama ge teu sholat, engke masukna kana tarikus sholat amdan, meninggalkan sholat dengan disengaja.
Sementara meninggalkan sholat dengan disengaja itu termasuk dosa besar. Jangankan meninggalkannya, melalaikannya dari waktunya itu juga sudah termasuk dosa besar, ya. Takdimu sholat min waktiha wa takhiruha an waktiha minad dunubil kabiroh. Mendahulukan sholat daripada waktunya, memeh asup sholat orang ngesolat tiheula. Kemudian mengakhirkan sholat melebihi waktunya, itu termasuk dosa besar. Jadi sholat nama sholat, cuman tidak dina waktu, apalagi meninggalkan sholat. Nah, secara garis besar ya, itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mungkin ya ada yang penasaran, ingin bertanya. Khusus untuk HP ya, ada pasal barang elektronik. Jadi semua santri itu dilarang untuk membawa barang elektronik. Naon we bentuk barang elektronik ya. Jadi santri setingkat siswa itu dilarang membawa barang elektronik. Seperti naon, radio, MP3 dan seterusnya. Kulkas cek si ilmunya. Ulah mawa kulkas bisitis ya. Ulah. Siapa? Nah, untuk barang elektronik ya, laptop itu masih masuk aturan umum. Jadi kalau ada laptop yang dibawa itu nanti akan dirazia oleh pengurus, oleh keamanan, tapi masih bisa dikembalikan dengan ada perjanjian dengan orang tua. Kalau 2 kali membawa maka itu akan ditahan, tidak bisa dikembalikan. Itu untuk laptop. Nah, kalau untuk HP sesuai dengan perjanjian awal, maka itu statusnya kalau ketahuan membawa laptop HP ya akan dirazia oleh pesantren, kemudian statusnya menjadi hibah. Maksudnya tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi nu masalah teh mawa ka pesantren atau boga nah, lamun boga, kalau kamu punya laptop dan HP dan sebagainya, tapi disimpannya di rumah, melanggar tidak? Tidak, kan gitu ya. Dan anu teu meunang teh orang tua membekali anaknya tatkala ke pesantren dibekali dengan HP. Lamun kapendak dirazia, lamun tos dirazia moal diuihkeun deui. Da tos aya perjanjian tadi antara orang tua. Di atas materai deui tanda tanganna oge. Jadi landasan hukumna kuat. Da awalna mah teu dilarangnya, cuman setelah dipelajari ternyata negatifnya itu lebih banyak tibatan manfaatna untuk santri. Ya, kapungkur kapenak aya istri nuker ngaji teh kieu we ngalamun kan gitu. Siga nu marhatikeun padahal henteu sing horeng pas dicek ternyata masang naon nu kana ceuli teh. Nah, tah nu kitu sing horeng mawa lain ngadengekeun ngaji tapi ngadengekeun musik dan sebagainya kan gitu. Itu sederhananya ya, sederhananya. Lebih jauhnya lagi kalian akan terganggu, lebih banyak melihat handphone daripada fokus untuk belajar. Tayatalah ya. Jadi gangguannya banyak ya, gangguannya banyak. Cenah si anu nyanak, nah eta mah can kapangi ya. Lamun geus kapangi mah pasti hanyakal. Tos secara umum itu yang bisa saya sampaikan. Nah, sebelum saya akhiri mungkin ada yang mau bertanya. Ngan ulah nu jero teuing narosnanya. Nanti secara tanyakan kepada kakak-kakak yang sudah lama di sini, atau bisa ke pengurus, atau nanti bisalah ngobrol-ngobrol dengan Kang Iming ya sebagai ketua Dewan Santri, tidak masalah
Insya Allah Kang Iming welcome ya, atau dengan Kang Fajrul sebagai ketua keamanan ya. Terus malayanu naros istri pada ditarosan ulah wakanya aya nama diajar, ulah waka hoyong ditarosan. Jam sabaraha Kang Hambali? 7.50, ada 10 menit lagi ya. Oh, kadia. Kalau ngelanggar 3 kali bakal diapain? Pertanyaannya, kalau melanggar 3 kali bakal diapain? Maunya diapain? Maksudnya gimana maksudnya? Oh iya, mungkin maksudnya begini. Tadi kan ada pelanggaran yang ringan, ada pelanggaran yang sedang, kemudian ada pelanggaran yang berat. Kalau yang berat biasanya itu tidak ada tahapan perjanjian, tidak ada tahapan peringatan. Jadi mungkin bisa langsung dikeluarkan. Adapun pelanggaran yang ringan dan yang sedang itu nanti ada tahapannya. Akan dikenakan SP1, kalau melanggar lagi SP2, kalau melanggar lagi SP3. Nah, kalau sudah SP3 masih melanggar lagi, maka itu akan keluar keputusan pengeluaran dari pimpinan pesantren. Jadi pertanyaannya, kalau 3 kali melanggar bakal diapain? Akan dikeluarkan dari pesantren dengan tidak hormat. Taya garis bawah, dengan tidak hormat. Gitu maksudnya. Kartas, ya sok atur nuhun. Ya silakan. Terima kasih. Bisi aya nu sanes, mangga. Tes, daya. Tapi di sini juga berlaku ampunan ya, ampunan. Bade naroskeun. So, kadia. Sebutkan namanya ya. So, kadia. Oke, sebatkeun nami, kemudian asrama, kemudian alamat, lalu nanti pertanyaannya. Nama saya Jidan dari Asrama Bahagia Kobong 1. Asal dari Bandung. Apa itu hak? Pertanyaannya sangat singkat ya, apa itu hak? Ini mungkin maksudnya ungkapan yang tadi di awal disebutkan. Oh, coba kupingkan lah. Tadi ada ungkapan begini. Al-haqqu bila nidhamin yaglibuhul batil binidham. Hak itu artinya kebenaran ya, kebenaran atau sesuatu yang baik. Ya, sesuatu yang baik tidak ada aturannya atau tidak terstruktur, maka akan dikalahkan oleh kebatilan. Jadi lawan hak itu batil, akan dikalahkan oleh kebatilan yang terstruktur.
Makanya di pesantren ada aturan, ya. Maksudnya itu. Oh iya. Oh ya, sudah. Terima kasih, ya. Cukup 2 penanya ya. Cukup 2 penanya. Karena sudah jam 8, bisi di istri bade naros atau moal? Oh, bade. So kadia. Sebutkan nama, kemudian asrama, terus asalnya dari mana? Nama Pina aja. Pina. Nama Pina. Asrama 4, Asifa 4, Kobong 18 dari Garut. Apa itu pahala? Namanya Vina, asramanya Asifa 4 kamar 18. Asalnya dari mana? Dari Garut. Tadi ayah Garutnya Sami. Jadi seerti Garutnya. Pertanyaannya barusan non teh. Apa itu pahala? Aduh, pahala. Ya. Kamu tahu upah atau tidak? Buruh, upah. Nah, pahala itu bisa diartikan sebagai imbalan baik ya. Sebagai imbalan baik dari Allah untuk hambanya yang melakukan amal soleh. Nah, di pesantren juga ada dikenal dengan apa namanya? Ya, searti dengan pahala, yaitu akan dikasih apresiasi. Misalnya di buruhan atau di apa namanya? Diberi apresiasi misal, ya. Jadi pahala itu adalah upah atas apa namanya? Kebaikan seseorang sudah melakukan satu kebaikan, ya. Itu maksudnya. Ya, terima kasih. Ya. Dari Putri cukup ya, karena santri lama sudah keluar pengajiannya. Kita juga cukup sekian. Catatannya yang tadi ini tidak semuanya disampaikan secara rinci. Oleh karena itu kalian tidak usah malas bertanya. Kalau banyak hal yang tidak dipahami, masih janggal buat kalian, membuat kalian bingung untuk melakukan sesuatu, apakah ini boleh atau tidak, maka coba tanyakan pada santri lama, ya. Minimal ketua kamar, ada hisbah, kemudian ada kakak-kakak sadesa, santri dewasa, kemudian ada pengurus asrama, kemudian ada dewan santri, dan seterusnya nanti sampai kepada pimpinan pesantren. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah materi sekarang sudah selesai. Dapat kita simpulkan ya secara garis besar. Tunggu dulu belnya ya. Tolong ya. Kita simpulkan. Tadi secara umum kita simpulkan materi yang dipaparkan oleh Bapak Yusuf Palo. Jadi kalau kata ilmuwan gini ya, ada sebuah quotes gini. Dengarkan ya. Ya, di dalam adagium ada seperti ini. Ubi societas ibi ius. Di mana ada masyarakat, di mana ada santri, maka di sana ada aturan dan tata tertib.
Di mana tanah dipijak, maka di sana langit dijunjung. Nah, jadi kesimpulannya, oke. Jadi kesimpulannya bahwa dimanapun kita berada, maka tidak akan terlepas dari apa yang namanya hukum dan tata tertib. Oke. Oleh karena itu, untuk santri putra, untuk santri putra diam dulu, di absen dulu, katanya tadi belum di absen. Nah, untuk santri putri silahkan bisa keluar ya.